warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. My name is Rafi Hidayatika Arifaini. I am an English department student of University of Muhammadiyah Professor Dr. Hamka. Hello good people, how's life? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil wawancara tugas PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 21 Agustus 2020 dengan pihak SMA Negeri 64 Jakarta, yaitu dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI, Guru Bahasa Inggris Bapak Sri Gunanto SPD, dan salah satu siswa SMA Negeri 64 Jakarta yaitu Abian Raka Raffiamno. Dan tujuan PLP 1 kali ini yaitu mengenali lingkungan sekolah sebagai landasan pengetahuan tentang SMA Negeri 64 Jakarta, dari mulai karakteristik umum siswa SMA Negeri 64 Jakarta, tata tertib, tata kerja di SMA Negeri 64 Jakarta, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 64 Jakarta. Dan berikut adalah video wawancara dengan pihak SMA Negeri 64 Jakarta. Selamat menyaksikan. Memberikan pertanyaan pertama. Seperti yang kita ketahui ini Pak, kultur dan karakteristik di berbagai sekolah berbeda-beda. Nah, di SMA 64 sendiri ini, bagaimana sih karakteristik umum peserta didik yang menjadi tujuan utama SMA 64 Jakarta ini Pak? Jadi SMA 64 Jakarta karakternya adalah unggul dalam mutu, teladan berperilaku. Nah, walaupun itu tidak sepenuhnya menunjukkan karakter, paling tidak itu moto ya atau cita-cita ke arah sana. Jadi unggul dalam mutu, nah, terus yang kedua juga teladan berperilaku. Jadi mereka diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sebelum COVID nih kita ngadain salaman ya, 4S ya, senyum, sopan, salam, santun. Ya, jadi kita emang mengutamakan pendidikan karakter ya, itu diantaranya. Kemudian setiap pagi ada tadarus ya, bahkan kalau hari Jumat pagi ada sholat bersama-sama, sholat duha ya, dan seterusnya. Jadi kita mengutamakan teladan berperilaku lah, arahnya ke sana mudah-mudahan. Bagaimana struktur dan tata kerja seperti kepala sekolah serta guru dan jajarannya? Jadi pertama kan struktur kepala sekolah ya. Di atas kepala sekolah itu ada pengawas, kemudian ada ketua dari pendidikan tingkat kecamatan ya, Satlak ya namanya, Satuan Pelaksana. Nah, kemudian dari kepala sekolah, di sampingnya itu koordinasi ya, koordinasi itu dengan komite, kemudian dengan KTU ya, komite dengan KTU, ada komite dan ada KTU. Baru di bawah kepala sekolah adalah para wakil ya, ada wakil humas dan sarpras, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ya. Ada 3 ya, bukan 4 ya. Ada 3 di SMA 64, ada 3 wakil humas garis miring sarpras, kurikulum dan kesiswaan, ya. Baru masing-masing bidang, masing-masing wakil ada stafnya, ya. Baru mereka ada koordinator-koordinator, ya. Koordinator itu ada koordinator mata pelajaran, ada koordinator laboratorium, ya, dan koordinator perpustakaan, itu di bawah para wakil. Baru di bawahnya lagi para guru, para siswa. Ya. Itu strukturnya. Ya. Struktur lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di website sekolah. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak.
Baik Pak, untuk selanjutnya seperti yang kami ketahui bahwa di sekolah itu ada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kurikuler itu sendiri untuk pembelajaran inti di sekolah, dan kokurikuler adalah kegiatan di luar sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran. Lalu ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di sekolah. Nah, untuk di SMA 64 Jakarta sendiri ada tidak pembelajaran kokurikuler untuk mendukung pembelajaran di sekolah seperti kunjungan wisata atau ke monumen-monumen bersejarah seperti itu Pak. Jadi untuk kokurikuler adalah kegiatan menunjang kurikuler ya, berupa pendalaman ya atau pendalaman atau perluasan ya. Jadi kokurikuler itu kalau pada saat tidak ada COVID, biasanya ada guru-guru yang menugaskan siswanya untuk berkunjung ke misalkan ke museum ya, kalau sejarah misalkan ke museum, ada juga berkunjung ke suatu tempat misalkan ke kelurahan tertentu ya kan. Kemudian lagi yang ya diantaranya seperti itu ya. Jadi ada, tapi kalau sekarang mungkin kok ini lebih ke dalam satu semester atau dalam satu tahun anak diberi tugas oleh guru mata pelajarannya untuk mengerjakan suatu proyek ya, begitu. Tentu saja disesuaikan karena beda ya, kalau masa COVID ini tidak harus bertemu langsung. Ya sama seperti kalian. Biasanya kan kalau ini pengenalan sekolah kan tatap muka langsung, melihat arsip dan sebagainya kan. Kalau sekarang kan wawancara ya, atau lihat website ya. Gitu. Jadi ada kokurikuler, ada kurikuler jelas ada, kokurikuler ada, ekstrakurikuler yaitu pembelajaran sesuai dengan minat ya, minat itu ada ya. Oke. Lalu akan saya lanjut Pak. Dalam pembelajaran di kelas itu, adakah upaya yang harus dipersiapkan Bapak dalam mengajar? Dan jika ada, upaya apa yang biasanya Bapak lakukan untuk melakukan pengajaran di kelas? Ya tentunya ada dong. Perencanaan paling pertama perencanaan. Nah, terus mempersiapkan segala hal yang terkait yang sudah kita rencanakan dari materi, medianya, termasuk juga sampai dengan penilaian dan juga evaluasinya, evaluasi pembelajaran, ya semuanya dipersiapkan. Jadi pada saat nanti pelaksanaan pembelajaran itu sudah kalau sudah ready kan sudah siapkan enak lancar, tidak di. Ulangi ya Pak ya. Bapak dalam mengajar di kelas apakah ada cara-cara pengajaran tertentu untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran Pak? Ya, menyediakan waktu paling tidak. Menyediakan waktu di luar kalau yang di dalam kelas kan pada saat materi itu diberikan kita bisa langsung. Di luar pembelajaran harus menyediakan waktu atau paling tidak bersedia kalau ada siswa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang materi di kelas. Terus sistem kita juga kan kalau di 64 ini SKS ya. Kalau SKS itu lebih fleksibel, artinya memang siswa lebih dituntut belajar mandiri atau otodidak dengan bimbingan, tapi tetap dengan bimbingan dari pengajar atau guru. Nah, dengan sistem ini tentu akan lebih banyak ruang untuk guru atau waktu untuk guru untuk bisa berkomunikasi langsung dengan siswa tentang permasalahan pembelajaran. Menurut
adik sendiri, apakah ada fasilitas sekolah lengkap atau memadai untuk proses belajar mengajar? Untuk fasilitas sudah cukup lengkap sih, cuma ada karena sekolah tempat kan kekurangannya lapangannya kan kecil gitu doang. Pertanyaan terakhir, tadi kan berbicara tentang fasilitas. Nah, kalau untuk fasilitas pembelajaran bahasa sendiri, udah lengkap belum? Kayak ada lab bahasa atau untuk pembelajaran lainnya kan adik ini anak IPA, jadi apakah laboratorium itu udah mencukupi, lab bahasa ada atau gimana di lingkungan sekolahnya? Ada sih, udah ada lab bahasa, lab kimia, lab fisika, lab biologi udah ada sih. Udah Jadi lumayan sering tapi ya, melakukan pembelajaran di lab? sering. Baik. Kan tapi kan selama PJJ ini kan nggak bisa masuk sekolah aja jadi. Wah, ya. Ada sih satu lagi pertanyaan dari saya. Tadi kan adik sempat nyinggung kalau guru-guru itu agak ya ini untuk kurang untuk kelas 12-nya. Terus guru seperti apa yang adik harapkan untuk ngajar di kelas 12 ini, kan adik juga mau fokus ya untuk kelulusan. Ya. Untuk diharapkan untuk guru-guru lebih komunikatif aja sih. Terus kalau kadang-kadang kalau di chat sama siswanya atau untuk siswa nanya dan balas lama gitu. Itu yang diharapkan sih. Ya. Lebih komunikatif ya. Iya, lebih komunikatif. Dari wawancara yang telah kami laksanakan dengan pihak SMA Negeri 64 Jakarta, kami mengetahui bahwa karakteristik umum siswa SMA Negeri 64 Jakarta tertuang dalam cita-cita sekolah atau moto sekolah, yaitu unggul dalam mutu dan teladan berperilaku. Dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang dilaksanakan di sekolah seperti pelaksanaan upacara bendera hari Senin, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum pembelajaran, berdoa, mengecek lingkungan kebersihan kelas, dan sekolah juga menerapkan 4S, yaitu senyum, sopan, salam, dan santun. Selain itu, sekolah juga menerapkan tata tertib dengan tegas, yaitu dengan memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Namun, sekolah juga tetap memfokuskan pembinaan kepada siswa-siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Selanjutnya yaitu informasi mengenai kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 64 Jakarta ini kegiatan kurikuler berjalan seperti biasanya sebelum pandemi ini, yaitu tatap muka langsung di kelas selama pembelajaran, namun sekarang dilaksanakan secara daring. Kegiatan kokurikuler juga dilaksanakan sebagai penunjang kegiatan kurikuler di kelas, yaitu dengan guru menugaskan siswa untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu sesuai dengan mata pelajaran untuk melaksanakan pengamatan dan memberikan hasil laporan pengamatan tersebut kepada guru. Namun di keadaan pandemi seperti ini, guru memberikan satu proyek untuk satu semester atau untuk 1 tahun yang disesuaikan dengan mata pelajaran tertentu dan disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Kegiatan ekstrakurikuler juga dilaksanakan di SMA Negeri 64 Jakarta guna menampung minat dan bakat siswa SMA Negeri 64 Jakarta di bawah naungan OSIS yang dibina langsung oleh bagian kesiswaan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai informasi tentang tata kerja di SMA Negeri 64 Jakarta. Di SMA Negeri 64 Jakarta, tata kerja yang pertama itu dari pengawas atau satlak dari kecamatan, lalu diikuti dengan kepala sekolah yang berkoordinasi langsung dengan komite dan KTU, lalu ada para wakil yaitu wakil kesiswaan, kurikulum, humas, sarana, dan prasarana. Yang selanjutnya berkoordinasi dengan koordinator-koordinator, yaitu dengan koordinator perpustakaan, koordinator mata pelajaran, dan koordinator laboratorium. Yang selanjutnya diikuti dengan guru-guru dan para siswa. Di SMA Negeri 64 Jakarta sendiri ada 3 organisasi, yaitu pertama OSIS, Pramuka, dan PMR. Kegiatan-kegiatan seremonial juga dilaksanakan di SMA Negeri 64 Jakarta, yaitu seperti melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan melaksanakan rapat dan briefing.
Ada beberapa rapat yang dilaksanakan di sana, yaitu rapat tahunan, rapat semesteran, rapat bulanan, dan briefing. Rapat tahunan terbagi menjadi 2, yaitu rapat anggaran dan rapat tahun ajaran. Yang kedua adalah rapat semester yang dilaksanakan setiap semester guna mengevaluasi kinerja pada semester yang telah dilaksanakan dan merencanakan untuk semester yang akan dilaksanakan. Rapat bulanan yaitu rapat evaluasi tentang kegiatan sekolah setiap bulan. Briefing dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 1 siang, namun briefing ini juga biasa digantikan dengan pelatihan-pelatihan yang mengundang pembicara dari luar sekolah. Selanjutnya adalah informasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Menurut keterangan guru, antusiasme siswa SMA Negeri 64 Jakarta terkait dengan pelajaran bahasa Inggris sendiri ini cukup tinggi. Jadi kesadaran mereka akan pentingnya bahasa Inggris itu cukup tinggi, jadi mereka memiliki semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Lalu, guru juga memiliki persiapan sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menyiapkan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan pada pembelajaran di kelas. Guru juga memiliki metode-metode pembelajaran tertentu untuk mengatasi atau membantu kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami pelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Selanjutnya adalah informasi mengenai lingkungan sekolah. Menurut keterangan siswa yang kami wawancarai pada kesempatan kali ini, fasilitas-fasilitas sekolah juga sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti sekolah juga memiliki laboratorium sesuai dengan mata pelajaran. Untuk yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris sendiri, sekolah juga sudah memiliki lab bahasa yang dimana siswa juga melakukan pembelajaran di sana. Untuk kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan keterangan siswa, di SMA Negeri 64 Jakarta ini, kegiatan belajar mengajarnya sudah cukup efektif. Dan sekian adalah laporan hasil wawancara dengan pihak SMA Negeri 64 Jakarta guna memenuhi tugas PLP 1 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Thank you.